Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesli Devi dengan NIRM 01022036. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara perbanyakan tanaman kopi secara generatif. Untuk syarat benih kopi yang baik yaitu dari tanaman kopi yang sudah berusia 7 sampai dengan 8 tahun. Kemudian dia diambil dari dompolan tengah karena dia sudah masak penuh atau sudah merah merata. Kenapa tidak diambil dari dompolan 1, 2 atau maupun dompolan 3 dan 4? Karena dompolan tersebut buahnya belum masak merata dan ada buah piberinya. Syaratnya kemudian tanaman kopi yang terhindar dari hama dan penyakit serta kanopinya sehat. Halo teman-teman, setelah kita merendam buah kopi atau buah ceri dari kopi, kita memasuki proses scrubber untuk memisahkan kulit merah dengan biji kopinya. Lalu, biji ini kita fermentasi selama 1 malam. Kopi yang abnormal yaitu seperti ini. Yang pertama, biji kopi piberi atau biji kopi jantan. Biji kopi yang terserang hama PBKO atau penggerek buah kopi. Biji alpenbeans yang ukurannya tidak sama seperti biji kopi yang lain dan permukaan bijinya tidak rata. Ini dinamakan biji triangle atau biji dalam satu biji ceri terdapat 3 biji kopi. Dan yang terakhir adalah biji yang normal di mana permukaannya rata dan kulitnya juga bagus. Oke teman-teman, pada kali ini kita masuk ke tahap pendederan benih kopi, di mana sesuai syaratnya itu untuk baris dia dari biji ke biji 2 cm dan dari kolom dia itu jaraknya 5 cm. Lalu ini kita susun sesuai SOP yaitu 2 cm per tiap bijinya. Oke teman-teman, setelah kita tadi menabur pasir di atas bibitnya, lalu kita menutupnya dengan menggunakan potongan alang-alang yang tujuannya untuk menghindari pertumbuhan dari gulma. Teman-teman,
teman-teman, saat ini kita berada di tempat penyemaian benih kopi. Dan yang ada di hadapan kalian ini merupakan benih kopi yang telah berumur 100 hari atau yang telah memasuki fase kepelan. Lalu kita cabut bibitnya secara perlahan. Lalu bibitnya telah kita ambil, kita tanam di dalam polybag dengan ukuran polybag 13 x 20 cm. Sebelum bibit kita tanam, tengah-tengah polybag ini kita lubangin terlebih dahulu agar memudahkan kita ketika memasukkan bibit ke dalam polybag. Selanjutnya, saya akan menjelaskan GAP pada pembibitan tanaman kopi Arabica. Yang pertama yaitu penyiangan gulma. Penyiangan gulma pada masa kepelan ini dilakukan 2 minggu sekali. Untuk teknisnya, penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual, yaitu mencabut gulma dengan menggunakan tangan. Yang kedua adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan tergantung dengan kondisi cuaca. Sebaiknya, penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari. Selanjutnya, pemupukan dan pengendalian hama penyakit dengan menggunakan fungisida, pupuk, dan insektisida. Selanjutnya, tuangkan fungisida ke dalam sprayer. Lalu tuangkan insektisida. Selanjutnya, tuangkan pupuk cair ke dalam sprayer. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 16 liter ke dalam sprayer. Penyemprotan dilakukan dengan cara merata dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemangkasan produksi atau pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan produksi itu adalah pemangkasan gunanya untuk mempermudah perawatan, menghilangkan hama dan penyakit, dan juga untuk menghilangkan cabang-cabang yang kurang produksi. Dan cabang produksi ini biasanya dipangkas setelah masa panen lewat. Oke, selanjutnya, adapun cabang-cabang yang akan kita pangkas kali ini adalah ini, cabang tunas air. Dan usahakan dalam pemangkasan itu sedekat mungkin dengan batang utama supaya tidak tumbuh lagi. Dan ini pemangkasan cabang liar. Selanjutnya kita melakukan pemangkasan cabang cacing. Melakukan pemangkasan cabang yang sudah pernah berbuah 2-3 kali. Nah, di sini cabang yang sudah kita potong tadi, yang sudah tidak berproduksi ini, kemudian kita potong kecil-kecil dan kita masukkan lagi ke dalam kopi sebagai pupuk organiknya. Nah, tujuan dalam pemangkasan produksi ini adalah untuk mempermudah perawatan kopi. Kedua, untuk menghilangkan cabang-cabang yang kurang produktif, sehingga unsur hara yang di dalam tanah bisa tersebar ke dalam cabang-cabang muda yang masih berproduktif. Yang ketiga, untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya hama dan penyakit pada tanaman kopi. Keempat, agar hasil optimal dari produksi kopi dapat terus meningkat. Oke teman-teman, ini adalah contoh pemangkasan cabang produksi atau pemeliharaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemangkasan rejuvenasi. Pemangkasan rejuvenasi ini dilakukan apabila hasil produksi pohon kopinya sudah rendah, tetapi pohon kopinya masih tumbuh dengan baik. Nah, pohon kopi ini bertujuan untuk meremajakan pohon kopi yang sudah tua. Nah, caranya yang kita lakukan adalah yaitu menumbuhkan satu batang lilian yang sehat. Setelah itu, kita melakukan pemangkasan
kurang lebih 50 cm dari permukaan tanah. Oke teman-teman, setelah kita potong, ini adalah pemangkasan rejuvenasi. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Ini adalah video SOP GAP tentang pemangkasan kopi di IP 2 TP Gayo. Every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. These boys up in my zone, but they can't turn me on. 'Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna but I'm broken hearted. But I like to party, touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna but I'm broken hearted. Since the day we parted, touch, touch, touch. But I got nobody, so I do it so. Syarat dalam memanen kopi itu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya ialah buah masak secara fisiologis dan ditandai dengan berwarna merah. Nah teman-teman, dalam proses pemanenan buah kopi ada kesalahan dilakukan oleh seorang pemanen, yaitu si pemanen kopi mengikutkan tangkai kopi yang sudah dipanen. Hal ini menyebabkan tangkai yang sudah dipanen sebelumnya itu tidak akan dapat berbuah di tahun depannya. Hal ini juga dapat menurunkan produktivitas kopi di tahun depan. Nah, mungkin sekian hasil video saya, cara SOP memanen buah kopi. Semoga dapat dipraktekkan di kebun teman-teman. Teknik pasca panen di kopi, dan tahapan ini adalah tahapan di mana kita mempalper red cherry dari kopi. Oke, jadi setelah ditaburkan pada para beans ini dijemur pada sinar matahari selama kurang lebih 5 atau 6 hari. Kemudian setelah siap dijemur, baru masuk pada tahapan huller supaya dia menjadi green bean. Inilah